kalau mau dibandingkan sama teman-teman rantau yang lain, kadang-kadang kadang-kadang mereka ngumpetin di Jakarta itu kalau di orang Minang. Sumatera Barat itu dikenal dengan orang-orang yang sebenarnya ya. Ya kalau kita bicara adat Basani Sarak Basani Kitabullah itu, kita pun termasuk orang-orang yang sangat moderat sebenarnya. Jadi kita jangan hebat di dalam di luar aja. Di dalam pun kita punya kekuatan besar gitu loh. Memang kita harus menjadi sebuah provinsi yang kaya, yang maju. Budaya musyawarah untuk mufakat ini sudah hilang hampir hilang di Sumatera Barat ini. Karena sistem pemilu di negara kita ini ya akhirnya memaksa kita untuk terus bertengkar. Mungkin memang ada kekuatan tertentu yang kita nggak tahu ya, tangan-tangan tidak terlihat ini. Minangkabau ini jangan dibesarin. Walaupun sebenarnya size-nya nggak besar nih secara jumlah, tapi ketika otaknya jalan, dibiarkan berlangsung, ini bisa mempengaruhi Republik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Terang Politik. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial untuk kita ajak ngobrol-ngobrol. Ya pastinya soal politik lah. Dan tamunya kalau politik mulu sih bro, nggak bosan politik? Apa? Nggak bosan Opening ngomong politik. Opening ini karena raja konten, raja YouTuber politik nih yang kita undang. Nah itu siapa? Karena udah nimbrung duluan. Politik, di kepalanya politik terus gitu kan. Karena udah bocorin suara duluan. Nah, ini kita kasih tahu nih. Pasco Rusemi. Macan idealis yang YouTubernya udah 1, juta sekian nih subscribernya. Kalau kita UMKM YouTubernya Bang. Masih 0, sekian dari YouTuber lu Bang. Sebentar lagi IPO. Amin. Mudah-mudahan. Ini lagi pansos nih. Lagi pansos kepada YouTuber yang subscribernya udah gede. Amin. Selamat datang Bang di Ruang Terang Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini konten politik Bang. Iya. Kita ngobrol-ngobrol. Jadi kita bahas politik ya. Pastinya ngobrol politik. Emang kalau ngomong mulu pasti politik mulu Ki. Nggak bisa ngomong yang lain gitu kan? Iya, soalnya ngomong jahit kalau baju gitu misalnya. Ngomong yang menokohkan diri sebagai UMKM sudah banyak juga. Oh gitu banyak. Lu UMKM harus ikut member G-Craft lu no. Dengan G-Craft. Kita gabung HIPMI kok Bang. Oh HIPMI ya? G-Craft HIPMI itu kan satu oligarki itu. Satu oligarki. Oh iya, gua ketua BPP juga di HIPMI. Nah ini kan, ini juga, G-Craft juga, itu juga. Iya. Tapi ya sekali lagi ini untuk bangsa dan negara. Iya. Oke Bang, ini kita undang karena beliau memang beneran pulang kampung. Nah, nggak balihonya aja yang datang-datang pulang kampung. Emang ada balihonya ya? Saya lihat ada, makanya kita undang ya? nih. Nggak tahu siapa yang masang itu Gi. Artinya ada pendukung gelap nih Bang di Sumatera Barat. Jangan. Ada yang nyuruh pulang kampung. Jangan. Ya. Semenjak baliho-baliho itu muncul orang pada DM. Kapan pulang? Nah, Padahal sering pulang kan? Pulang sering. Oh, bukan pulang brand. balik main misalnya buat makan doang. Kita kangen sama Bare Solo misalnya kan. Iya. Yuk pulang itu aja. Terus pulang kali ini diuber-uber karena baliho. Iya, gara-gara. Siapa yang masang tuh Ki? Nggak tahu ini, kita wajib cari tahu nih. Anda yang memasang tolong DM. Tolong DM ya. Jangan tidak bertanggung jawab gitu. Yang bertanggung jawab karena diuber-uber gara-gara baliho. Padahal pulang kampung sering ya. Iya. Pulang kampung sering. Lumayan. Nah, karena udah jadi pembahasan juga nih gara-gara baliho, Vasco pulang kampung ya kita ajak ngobrol lah orang-orang yang wajah yang lagi nyengir tuh di pinggir jalan. Vasco pulang kampung. Bang Pasco Rusemi, kita tahunya dulu di 2019 pada perdebatan polarisasi yang kuat, beliau ada di pusaran itu menjadi jubirnya Pak Prabowo, benar nggak Bang? Iya. Nah, salah satu jubir ya. Salah satu jubirnya. Ya. Bang Vasco ini kita cari tahu lah ya siapa ini Vasco Rusemi dan mau ngapain ke Sumatera Barat pulang kampung. Ya kalau dibilang baliho udah naik itu udah jelas, udah ada agenda politik. Nah, kita ingin cari tahu seperti apa ya agenda politik yang ingin beliau lakukan di kampung halaman Sumatera Barat. Iya. Beneran Bang nggak tahu? Gini Ki. Baliho itu beneran nggak tahu? Siapa yang pasang? Jujur awalnya gue nggak tahu. Jujur awalnya nggak tahu.
Ya. Oke, Bang Vasco, apa rencana di Sumatera Barat? Jadi gini Ki ya, kalau yang saya lihat sendiri ya, sebenarnya kalau bicara Vasco pulang kampung tuh udah biasa. Mungkin gue tuh udah ya mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali pulang gitu kan. Kadang sebulan sekali. Ya emang senang aja. Kadang-kadang gini ya, buat seorang manusia yang lahir di Jakarta dengan berdarah Minang, dengan keturunan Minang, mungkin gue punya mungkin berlebih kecintaan gue terhadap Minangkabau gitu loh. Kalau mau dibandingkan sama teman-teman rantau yang lain, kadang-kadang mereka ngumpetin di Jakarta itu kalau dia orang Minang. Kenapa? Justru malah kalau teman-teman perhatiin ya konten-konten gue di Macan Idealis, di Instagram gue, mau di TikTok dan lain-lain itu selalu akan gue serempet mengenai Minangkabau, baik itu sejarah, budaya dan lain-lainnya ya. Bahasa Vasco pulang kampung itu sebenarnya sindiran buat para perantau-perantau Minang yang memang pulang jangan hanya pas Lebaran lah gitu. Iya, iya. Orang Minang ini punya budaya merantau ya. Karakter orang-orang Minang ini merantau. Banyak sekali tokoh-tokoh besar sebenarnya. Kita bicara dari zaman pra kemerdekaan, tokoh-tokoh Minang itu memang sudah terbentuk image-nya di nasional, di wilayah rumpun Melayu ini. Gue nggak mau sebut Nusantara ya, gue mau sebutnya rumpun Melayu Indonesia ini. Bahkan sampai mendunia, memang orang-orang Minang inilah yang menjadi simbol pergerakan, simbol pemikiran, simbol kebudayaan, sangat kuat sekali. Dan kita juga punya budaya di Bumi Dipijak, di Senan Langit Dinjuang kan. Kalau kita perhatikan dimanapun orang-orang Minang merantau, nggak ada tuh yang bikin kampung Minang, kampung Padang, nggak ada tuh yang bikin begitu. Betul. Jadi benar-benar mereka tuh pas perantau berbaur dengan alamnya, bergabung dengan dengan orang Jawa, dengan orang Kalimantan, berbaur banget gitu loh. Nah, yang jadi mohon maaf ya buat teman-teman perantau, yang jadi agak miris di sini adalah di saat teman-teman perantau ini sukses dan besar di luar, sindiran itulah yang pengen gua berikan, sindiran kecil ya mungkin ya, sindiran kecil. Balik dong ke kampung, jangan cuma pas Lebaran gitu loh. Balik ke kampung, lihat peluang-peluang di kampung kita, bagaimana caranya kita bisa lebih memaksimalkan narasi keminangkabauan kita yang lebih mendunia akhirnya gitu loh bro. Kira-kira gitu ya, mungkin kayak gitu bro. Jadi Vasco pulang kampung itu intinya sindiran, maksudnya jangan pulang pada saat Lebaran saja. Nah, sepanjang Abang Vasco lihat nih, Sumatera Barat kan sering pulang kampung. Apa yang paling Bang nikmati tentang Keminangan itu? Keminangan ya. Mungkin gue udah terdogma ya sama bokap nyokap gitu kan. Jadi di rumah itu kita pakai bahasa Minang Ki. Di rumah tetap bahasa Minang. Kena marahnya ayah tetap sama dengan bunda, kalau kena marah udah umpatan Minang tetap keluar ya. Nggak hilang tuh itu kan. Tapi memang gini ya. Mau di rumah, kita di jalan keluar di mobil itu ayah bunda itu pasti dengarnya kalau nggak Om Tia Ramon, kalau nggak almarhum Tante Eli Kasim gitu kan. Itu udah ngelotok banget itu di kepala kita. Bahkan sampai regenerasi selanjutnya kayak Ajo Buset baru giliran gua gitu kan. Ajo Buset. Yang lain-lain misalnya kan. Dan para musisi Minang yang sekarang lagi masanya, gue tetap ngikutin tuh Ki. Yang gue inginkan itu sebenarnya gimana caranya orang-orang Minang di rantau itu membuat sebuah ikatan yang kuat lagi untuk membuat nagari kita ini nggak hanya terdengar di luar, tapi di dalam itu pun kita memang gimana ya maksudnya? Jangan hebatnya jadi di luar aja. Jadi kita jangan hebat di luar aja. Di dalam pun kita punya kekuatan besar gitu loh. Memang kita harus menjadi sebuah provinsi yang kaya, yang maju. Dulu orang-orang belajar di sini bro, dari luar negeri belajar di sini. Sekarang kita banyak juga akhirnya butuh penguatan-penguatan lain di sisi yang lain kan akhirnya. Kira-kira gitu. Ya, artinya kalau Minangkabau ini, orang Minang ini banyak hebat di luar, hebat-hebat di luar ini bagaimana dia ikut memperkuat ke dalam. Nah itu ya, makanya Vasco pulang kampung ini dalam agenda ikut memperkuat. Bukan ikut memperkuat, gue bukan siapa-siapa Ki, tapi ini seperti kayak sentilan kecil lah, atau sindiran kecil lah dari seorang Vasco yang bukan siapa-siapa. Banyak orang-orang besar Minangkabau
senior kita, orang-orang besar banyak sekali. Tapi lu terlalu merendah diri bang, bagi gua bang. Enggak. Gua harus Sesuatu lah, enggak, something enggak. bagi orang Minang di rantau, karena berada di lingkaran orang-orang besar di Republik ini. tapi gini maksud gue Ki ya, itu tadi ya yang gue tangkap adalah sentilan kecil itu loh dari seorang Vasco yang bukan siapa-siapa. Iya. Kalau kita dibandingin sama para pendahulu-pendahulu kita kan jauh bro. Iya. Kita lihat pada zaman pra kemerdekaan siapa di sekeliling Bung Karno. 70% loh, 60-70 hampir 70% itu memang pendiri founding father bangsa kita ini bro, orang Minang. Betul. Orang Minang. Dan lu Tanpa sering Bung pulang Hatta siapa yang kampung. mau ngelobi luar bro untuk memerdekakan Indonesia? Oke, ada. Kita pernah menjadi pusat pemerintahan juga di sini kok. Ya, kampung kita tuh bang, Bukit Tinggi, Bukit Tinggi ya. PDRI. Kita punya istana di situ ya. Punya istana kita, tapi di depannya pasar. Depannya pasar. Kalau istana di ini kan suasana tenang, Iya, kalau iya, kita iya. pasar depannya pak. Ya, dagang terus Dagang. Orang Minang mau dagang. Mau depan istana Sponsor pun kita juga harus di dagang sana, gitu ya. kan. Serba ada tuh depan istana di Bukit Tinggi. Iya, Nah, bang, artinya lu sering pulang kampung sebenarnya. Cukup paham lah Sumatera Barat. Melihat Sumatera Barat hari ini, apa pandangnya Bang Vasco nih? Sumatera Barat hari ini ya. Hmm. Kayak makin panas ya Padang ya. Mungkin faktor Cuaca ini, ya? cuaca. Makin panas ya Padang. Makin ya? panas, lahan sawahnya makin kurang. Makin kurang kan. gitu ya. Beras Solo juga mungkin akan makin langka karena udah berganti perumahan. Iya. Kalau gue melihat ini dari sisi politik ya. Hmm. Politik pun kayaknya dengar-dengar makin panas juga gue lihat. Setiap hari kayak pilkada, Bang. Kayak pilkada ya. Iya, Sumatera Barat. Apalagi partai lu nih, Bang. Pasca makan nasi goreng kan. Pas makan nasi goreng. Nah, gimana Bang? Seorang Vasco Rusemi melihat Sumatera Barat saat ini. Sumatera Barat itu dikenal dengan orang-orang yang sebenarnya ya. Ya kalau kita bicara adat Basani Sarak Basani Kitabullah itu, kita pun termasuk orang-orang yang sangat moderat sebenarnya. Bisa lebih menerima pemikiran-pemikiran yang baik buat kita gitu kan. Tapi tetap adat Basani Sarak Basani Kitabullah, tetap dasar itu yang kita pegang ya. Dan sekarang ini memang banyak sekali apa ya? Ini dampak dari sistem politik kita yang memang akhirnya mengorbankan bangsa kita sendiri gitu. Iya. Sistem politik. Gue selalu nggak mau bicara itu di wilayah hilirnya ya. Kalau kita mau bicara dampak korupsinya, dampak ininya, dampak pertengkaran semua itu, menurut gue itu hilir Ki. Iya. Nggak akan selesai perdebatan di saat kita membahas hilir, tapi hulu nggak kita skemakan lagi lebih lanjut. Karena sistem itu yang Sistem membentuk pemilu kita manusianya. yang merusak, sistem pemilu kita yang merusak dan merusak persatuan ya khususnya ya. Iya. Lo bayangkan Ki ya, gue kemarin muter-muter ke beberapa wilayah, ketemu dengan para wali-wali nagari. Nah gue ajak podcast juga wali nagari bro itu bro, ajak podcast. Gue coba menggali lah dari pemikiran para tokoh-tokoh di kampung ya masing-masing itu kan wali-wali nagari itu. Itu pun politiknya sangat panas, malah lebih panas lagi dibanding politik pilkada. Dia di bawah lebih panas lagi ya. Pertarungan sampai, waduh, sampai bertengkar lah gitu-gitu macam-macam ya. Dan ini menurut gua budaya musyawarah untuk mufakat ini sudah hilang hampir hilang di Sumatera Barat ini. Karena sistem pemilu di negara kita ini ya akhirnya memaksa kita untuk terus bertengkar. Karena Berbeda semuanya faksi, berebut lawan. Bukan lagi musyawarah mufakat tapi one man one vote. One man one vote. Gua ya oke, demokrasi, tapi bicara demokrasi yang saat ini terjadi pun kan sebenarnya bukan agama kita gitu loh. Iya. Itu kan agamanya Amerika sebenarnya bro ya, demokrasi yang terjadi Kita sekarang ini. demokrasi. Amerika pun nggak begitu loh. Betul. Amerika pun nggak begitu ya. Orang-orang Minang ini ya kalau misalnya ribut-ribut ya duduk dulu lah kita. Ya kalau Kita demokrasi selesaikan Minang ini semuanya, kan ada di balai adat tuh. Jadi Ya. kumpul semua bermusyawarah. Jadi demokrasi Minang tuh bukan di TPS kan. Ya, bukan di TPS. Dan lagi gini Le, itu bicara demokrasi yang one man one vote itu, gue tidak setuju dengan ibaratnya gini ya bro ya. Anak-anak yang baru umur 17 tahun itu sama haknya Iya. dengan para nyik mama kita, datuk-datuk kita. Iya. Yang notabene helikopter view-nya kan pasti lebih tinggi pada datuk-datuk ini kan. Para tokoh-tokoh kita kan helikopter view lebih tinggi, tapi sama haknya Iya. untuk memilih gitu loh. Yang akan lebih miris kan di saat kita datang ke beberapa daerah di situ ya. Kamu kenapa pilih ini? Iya. Wah, ganteng bang. Iya. Mati nggak lo bro?
Karena ganteng dipilih jadinya, bro. Karena Batakah. Batakah, kalau Batakah memang Takah, Togoh, Pageh itu kan memang prinsip orang Minang ya. Tapi karena ganteng itu, jadi akhirnya bukan karena gagasan mereka, para pemimpin itu. Tapi di saat ada musyawarah untuk mufakat para pemimpin-pemimpin adat kita itu, mereka pasti berpikirnya dengan helikopter view dilihatnya. Oh, Ricky ini memang orangnya smart, memang muka agak kurang gitu misalnya kan. Saya akui itu, kalau itu, Bang. Tapi bicara penokohannya begini, ini begini, dia kuliah di sini, sini. Aiko cocok wah. Mungkin mama yang satu lagi, oh nggak gitu, ini begini. Nah kalau sekarang ini kita dipaksa untuk terus berantem, bro. Iya. Pertengkaran loh, suami istri sampai cerai, WhatsApp grup sampai ngeluarin orang yang beda pilihan. Iya. Terjadi Kak? Terjadi. Jadi kita juga nemuin, Bang, kadang-kadang di lapangan tuh gini, misalnya nih, dalam satu kaum ini Datu ada 3 anak kemenakan yang ikut nyalek, partainya beda, udah selesai itu. Selesai itu. Bertengkar dalam satu kaum itu. Betul. Enggak, bro. Sampai dikeluarin dalam WhatsApp grup cuma gara-gara gituan. Iya. Ini kan nggak lebih penting dibanding persaudaraan kita, bro, gini-ginian nih. Iya. Tapi balik lagi, Bang, ya realitanya mau tak mau sistem yang kita anut itu saat ini ya sistem politik yang seperti kita jalankan sekarang. Menurut lu nih, Bang, gimana caranya mematchingkan sistem politik sekarang dengan identitas kita Minangkabau ini? Ya minimal bicara demokrasi Pancasila lah, bro ya. Itu lebih Minangkabau dibanding demokrasi yang saat ini. Oke. Karena memang demokrasi Pancasila itu sangat Minangkabau menurut gua ya. Iya. Demokrasi Pancasila ya. Lu dapat cluenya Ketuhanan yang Maha Esa sangat Minangkabau banget. Terus lo jajarkan sampai keadilan sosial pun sangat Minangkabau banget. Persatuan Indonesia, musyawarah mufakatnya semua. Memilih untuk hikmat berkebijaksanaan. Itu Minangkabau banget, bro. Musyawarah juga. Karena founding father kita orang Minang, bro. Iya, betul. Dan sekarang ini turunan dari Pancasila yang udah ada itu seolah-olah masih sangat Pancasilais, tapi enggak menurut gua. Kita diadu domba kok. Secara praktek sekarang. Prakteknya kehidupan. Kita mudah diadu domba. Jangan-jangan memang ada keterlibatan pihak asing untuk sengaja membuat kita terus diadu domba begini, bro. Karena gini. Di saat kita beda pilihan, tadi kaum itu baik-baik, kaum itu kompak, berbeda pilihan orang luar padahal kita milih orang luar. Iya. Ribut kita, bro. Iya. Ribut kita satu kaum ini cuma karena milih orang luar, siapalah itu. Pemimpinnya misalnya gitu kan. Ini kan apa ya, konflik ini akan terus dijaga oleh orang yang punya kepentingan tertentu akhirnya. Terus memanas biar bisa dikendalikan. Di saat di sini tidak bisa dikendalikan, panasin yang ini. Iya. Karena satu sisi gue juga ngeliatnya gini, Bang. Mungkin lo paham ya apa yang gue maksud ya? Mungkin memang ada kekuatan tertentu yang kita nggak tahu ya, tangan-tangan tidak terlihat ini. Minangkabau ini jangan dibesarin. Walaupun sebenarnya size-nya nggak besar nih secara jumlah. Tapi ketika otaknya jalan, dibiarkan berlangsung, dia bisa mempengaruhi Republik kan? Lo faktanya itu terjadi. Memang negara ini berdiri karena orang Minang, bro. Betul. Negara ini berdiri karena orang Minang kok. Memang kadang-kadang orang-orang Minang ini memang nggak mau populer, gitu ya. Yang ditonjolkan yang di depan tuh biasanya bukan orang kita, gitu ya. Biar kita yang atur-atur nanti kan gitu. Orang Minang kan gitu, bro. Nah, dia main caturnya orang-orang Minang ini. Tim lobbyisnya, Bung Hatta, dan lain-lain semua. Potensi apa, Bang, yang lu lihat lagi di Sumatera Barat nih? Potensi ya, kalau bicara potensi banyak. Tadi gue kurang sepakat dengan bicara jumlah penduduk ya, bro ya. Jumlah penduduk Sumatera Barat itu memang sedikit Sumatera Barat. Tapi kalau kita bicara jumlah penduduk orang Minang, bro, banyak sebenarnya, bro. Dari sampai ke Riau, ya kan, Jambi, itu kan, sampai yang merantau-merantau ke Eropa, ke Jepang, semua orang Minang banyak, bro. Ada di mana-mana. Dan berpengaruh. Cuman Kampung Minang nggak ada. Kampung Minang nggak ada. Ya besar sebenarnya orang Minang ini besar kok. Kita merantau sampai ke Bugis. Buktinya nasi Padang ada di mana-mana. Di mana-mana kita mencari makanan halal, ya kan. Kita bingung nih misalnya ke Bali, makan Padang aja lah udah gampang. Iya, betul. Pasti halal. Nggak susah nggak usah lihat logo MUI, di Padang udah pasti halal lah. Betul. Jadi apalagi, Bang, potensi Sumatera Barat lah, kampung halaman ini? Potensi Sumatera Barat ya bicara wisata, bicara banyak banget sih, Ki. Sebagai sumber daya alam pun kita cukup lumayan loh. Tetap punya tambang emas juga di berbagai penjuru Sumatera Barat, bahkan batu bara. Berbagai macam lah kalau bicara peluang ya, peluang dan potensi, Ki. Nah, yang gue lihat sebenarnya di sini kita bicara handicapnya ya. Handicapnya adalah di saat kita akhirnya terus terpecah belah dan mudah diadu domba begini. Ini justru berbahaya buat kita. Kita memang harus satukan barisan sih. Untuk buat gong baru. Yang pertama itu dari tadi yang gue bilang tadi, sindiran kecil gue tadi. Yuk
para tokoh-tokoh besar di luar sana yang berdarah Minang, mau itu lahir di luar ataupun lahir rantau, yuk lihat lagi yuk kampung kita. Kumpul kita semua, gue pengen banget. Di Jakarta udah berulang gue kumpulin. Tapi kan banyak tuh bang organisasi perantau. Iya. Tapi menurut lu masih belum? Menurut lu gimana? Lu yang tinggal di sini gimana? Iya sih belum ketemu tuh. Yuk. Apa sih? Enggak usah gue yang jawab ya. Maksud gue pengen teman-teman di sini deh, yang mungkin yang nonton di sini orang-orang Minang yang di bahkan di ada organisasi ya belum sampai manfaatnya ke kampung dia udah berantem duluan. Iya. Ujung-ujungnya organisasi perantau itu ujung-ujungnya buat muatan politik kan. Akhirnya gitu ya. Bridgingnya jadi. Buat bridging di situ siapa ketuanya arahnya ke sini misalnya gitu-gitu kan. Ya sindiran-sindiran itu yang gue pengen, walaupun gue sendiri seorang Vasco yang nothing lah bro ya. Gue pengen centil dikit abang-abang kita itu. Centil dikit abang-abang kita itu loh. Dibanding para senior kan punya kekuatan-kekuatan besar di luar bro. Mulai itu anak-anak muda yang memang kuat dari aspek bisnisnya, kuat dari aspek legalnya, yang memang lawyer keren juga di Jakarta misalnya. Dokter-dokter keren di Jakarta, gue ngobrol sama mereka. Tapi kalau kita enaknya bro, kita punya garis benang merah ini di saat udah bicara keminangan satu bro. Oh sepakat kita bang, kita bang. Gue ngerasain sih bang, karena memang ada gue gabung di satu WhatsApp grup alumni. Jadi ada satu alumni yang posting daftar Jenderal TNI Polri dari SMA kita gitu. Karena banyak. Itu dari SMA gue aja baru belum SMA yang lain kan gitu. Iya. Berarti sangat banyak sekali yang mantemuin. Banyak banget. Bapak sekali kita bicara politik nih sekarang. Nah ini kita mumpung politik ngobrol. Lokal, politik nasional. Lokal dulu deh. Lokal dulu. Nah, lokal. Andre Gubernur. lokal Andre Gubernur. Lu nyaksikan Andre. Siap-siap menjadi Gubernur Sumatera Barat. Nah, kalau Bang Tapi Andre Gubernur dulu lah, sebentar. Nyalek dulu karena Bang Andre Gubernur lu jadi anggota dewan. Insyaallah, amin. Apa agenda politik di Sumatera Barat seorang Vasco Rusaimi? Ya tadi udah gue ceritain. Salah satunya itu. Maju apa? Insyaallah gue mau maju DPR RI. DPR RI Sumbar 1. Sumbar 1. Ya. Tapi ini perdana ya bang, cobain bertarung di Sumatera Barat. Sebelumnya pernah tarung di mana? Di Jawa bro. Nah ini coba itu waktu pada saat gue umur 21 tahun, gue jadi caleg termuda di Indonesia waktu itu. Dari umur 19 tahun udah jadi nyalek? 21. 19 itu gue baru masuk partai waktu itu. Oh, 19 masuk partai, 21 tahun itu nyalek di Golkar waktu itu. Nyalek lawan gue waktu itu Mas Bambang Susatyo. Jadi kan ya partainya itu senior semua. Kita masih kuliah kan bro. Iya. Ya kayak masih kuliah waktu itu kan. Apa yang membuat lu berani bang? Itu kan masuk ya dulu Golkar berapa tahun yang lalu itu? Tahun berapa? Tahun berapa ya? 2009. 2009. Nah itu kan belum ada bang dialektika tentang milenial, anak muda masuk politik. Belum ada. Tapi lu udah masuk duluan. Ya namanya hobi ya bro ya, kita senang di kampus ini kan. Dulu gue di UI, di Fakultas Teknik itu suka organisasi lah ya, kita ikut di BEM, ikut di berbagai macam ekstra gitu ya, di luar juga. Akhirnya karena dampak itu, gue mencoba untuk masuk sebuah laboratorium politik lah ya bro ya. Laboratorium politik. Menurut gue Partai Golkar itu adalah sebuah lab politik atau tempat pembelajaran yang terbaik menurut gue tetap. Gue harus akuin itu bro ya. Sebagai mantan kader Golkar pada saat itu, gue banyak belajar di Partai Golkar. Akhirnya banyak belajar di sana sampai titik terakhir gue sempat menjadi ketua DPP Gema MKGR, ketua MKGR, wakil sekjen Partai Golkar pada saat itu. Sampai jadi elit Golkarnya ya? Di Segjen umur berapa dulu? Staf khusus juga, staf khusus wakil ketua DPR zaman Pak Priyo Budi Santoso waktu itu. Terakhir, akhirnya baru gue pindah ke berkarya sebentar. Abis itu karena berkarya ada dualisme, akhirnya gue capek terlalu bertarung berkonflik-konflik itu. Akhirnya gue Pak Prabowo dan Bang Dasko minta gue, kok lu gabung ke Gerindra. Kalau dilihat basis ideologinya lu lebih nyenangin partai nasionalis ya. Nah, manifesto politiknya masih sama lah. Masih sama. Golkar berkarya. Atau Gerindra juga DNA-nya dulu yang agak beda itu kalau PAN ke PSI itu beda tuh. Faldo Maldini. Balik lagi diomongin Faldo. Tapi PSI sahabat itu juga, kita. Ya mungkin beda lah. Apa? PSI itu transformer dia. Transformer ya. Transformer. Atau misalnya kalau gua dari Golkar misalnya pindah ke PAN kan beda tuh kan. Iya. Atau ke P3 kan beda. Betul. Manifesto politiknya partai yang gua tempati sampai saat ini masih mirip-mirip. Tapi kalau secara ini juga, kalau pandangan kita juga ini Bang, di Polstra,
manifesto partai politik di Indonesia sekarang udah hampir sama aja. Hampir sama. Semuanya ke tengah semua, nasionalis religius gitu. Iya. Hampir sama. Nah sekarang maju di Sumbar 1 dengan Gerindra. Nah, pernah cobain bertarung di mana aja Bang? Provinsi mana aja? Gue sebenarnya malas nyalek, Ki. Jujur aja gue malas nyalek sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau kali ini gue harus dengan misi besar gue itu, sentilan-sentilan itu, semoga dengan kekuatan power dan bargaining power gue yang lebih kuat nantinya, gue akan bisa ciptakan kritikan gue, bukan diciptakan, bisa merealisasikan apa yang gue kritik itu gitu loh, bro. Target gue gitu. Lu jadi pionir nih, perantau yang datang. Pionir nggak juga lah, bro. Memulai ya. lah. Memulai juga enggak lah ya. Nah, karena udah ada duluan. Iya. Terus kita resonansi aja terus. Kita terus resonansikan, kita gaungkan, kita buat magnitudenya jadi agak lebih besar lagi. Makanya pada saat gua ke Sumbar ini, gua ajak teman-teman misalnya influencer Sumbar pun nongkrong sama kita bareng. Dengan para tokoh-tokoh adat. Di beberapa daerah pun kita datang bareng dengan nongkrong bareng begitu. Kalau ada tokoh-tokoh adat yang mau podcast sama gua, ayo silakan di DM aja ke Instagram gua. Ini menarik. Ntar gua datengin. Jadi orang datang, biasa politisi itu datang ke tokoh adat itu kan berapa kaum yang bisa dikondisikan. Ini ngajak podcast ya? Ngajak podcast. Gue nggak peduli urusan suara ya. Iya. Pokoknya gue mau ngajak podcast, gue mau gali. Udah cobain, udah jalan? Udah coba. Terus responnya gimana? Ya alhamdulillah diterima pastilah. Niat kita baik kok bro, bukan mau ngancurin kan. Namanya niat kita baik ya. Jadi bentar lagi di channel YouTube-nya Vasco Rusaimi akan muncul. Di channel YouTube Vasco Pulang Kampung. Vasco Pulang Kampung. Oke, dibikin channel baru ya. Channel baru ya. Tapi udah 17.000 juga subscribernya. Wah, luar biasa juga. Ini pansos nggak salah tempat kita ini. Mudah-mudahan channel kita juga gede gara-gara ini. Nah, Abang sendiri udah lama nih, Bang Vasco udah lama di politik. Berada dan di lingkungannya tuh elit-elit pusatnya nih. Kalau di Golkar dulu makan sampai jadi wasekjennya ya. Itu kebetulan aja gue lahir di Jakarta bro. Kebetulan aja itu. Jadi ada percepatan nih kan mungkin ya dibanding teman-teman rantau yang lain ya. Iya. Nah, gue pengen tahu Bang, ini juga message buat sekarang kan ini banyak teman-teman muda kita yang ikut ke politik. Ya. Nah, gue pengen lu bagi pengalaman atau insight lah. Kira-kira apa nih Bang dari sekian lama panjang pengalaman lu di politik? Selama gue berpolitik ya, akhirnya dari umur 19 tahun itu mulai politik praktis ya, bukan politik kampus ya, politik praktis itu. Akhirnya gue menemukan sebuah formula di saat orang-orang ingin menjadi seorang politisi yang tough gitu ya. Pegang 3 poin bro. Sabar, jaga integritas, and loyal. Oke. Ya. 3 poin ini kita pegang, insya Allah jalan kebuka terus. Sabar dari apa nih Bang? Sabar, jangan terlalu yang dikit-dikit tiba-tiba kita mau langsung jadi ini. Ada ininya, ada prosesnya yang harus kita lewatin. Karena background gue memang anak teknik kimia bro ya, teknik gas petrokimia. Jadi gue selalu orang yang selalu menghargai proses. Teknik kimia itu kan adalah teknik kimia ini intinya intinya adalah lu menciptakan barang raw material menjadi barang jadi. Nah, teknik kimia itu di sini. Kita memproses itu biar jadi. Makanya gue orang yang sangat menghargai proses. Banyak teman-teman kita ya, misalnya banyak sekali teman-teman kita yang akhirnya dengan prosesnya panjang, akhirnya sekarang udah dikenal gitu ya, prosesnya panjang, hantaman kanan kiri, sekarang udah dikenal. Itu gue menghargai prosesnya bukan hasilnya. Oke. Ya. Nah, berarti lu dulu jurusannya kimia kan? Teknik kimia bro. Teknik kimia. Kalau teknik kimia itu lebih ke fisika malah dekatnya. Nah, itu tuh sama nih, Valdo Maldini juga dia orang fisika kalau fisika mohon maaf ya MIPA UI. Biasanya MIPA UI itu pilihan keduanya dari teknik. Yang nggak terima di teknik biasanya ke MIPA. Sorry ini ya. Maksud gue tuh yang menariknya tuh gini nih, dari orang eksak lu masuk ke politik gitu loh Bang. Ini menurut kita ini agak sedikit jomplang juga nih. Kenapa harus milih jalannya politik dan itu sejak kuliah lagi ya? Iya. Pertanyaan gue sekarang ini bro, siapa anak politik, anak ilmu politik yang jadi politisi top di Indonesia ini? Iya. Kalau kita bandingkan sama anak-anak eksak ya, jauh lebih banyak anak eksak bro. Oke. Kita sebut presiden aja deh. Bung Karno, eksak. Pak Harto, tentara bro, eksak. IPA dia, masukin dulu kira-kira gitu lah kalau tentara IPA nih bro ya. Pak Ganjar MIP Bang, politik ya. Apa? Pak Ganjar.
Pak Ganjar. Ganjar Emang Pranowo jadi ya? ilmu Pak Ganjar? politik. Kan gubernur doang Calon itu mah, gubernur, bro. kan politisi lu tanya, bukan capres. Ya gubernur, Bang. belum Bukan top level lah. presiden. Itu mah gubernur. Gubernur, betul. Iya. Langsung berubah wajah ini. Iya. Oke, Iya next. kan? Bu Mega mau politik nggak? Bu Mega misalnya Ya. kan, Bu Mega, oke. Bu Mega emang ilmu politik? Iya. Oh, ya seingat saya, iya mau politik. Ah, lu karena ilmu politik aja lu makanya Ya, dikit-dikit karena ilmu politik. klaim ya. Klaim. Nah ilmu politik ini yang jagonya biasanya di belakang layar bro. Iya. Yang nge-backup para politisi-politisi itu tuh. Oke. Iya kan? Ada satu sosok misalnya Pak Amin Rais, ada tuh profesor ilmu politik ya. Iya, profesor ilmu politik beliau. Ya udah ketua MPR gitu kan. Yang lainnya rata-rata orang eksak bro. Oke. Pak Akbar Tanjung. Ya tentara-tentara misalnya SBY dan lain-lain semua Pak Prabowo gitu kan. Ya. Dan Kenapa lu salah? pribadinya sendiri gimana? Kenapa akhirnya Karena milih ke politik? Akhirnya gini ya. Background Kan keilmuan di Jakarta itu industri ada banyak tuh, Ya. kimia, pabrik, segala macam. iya ya, banyak banget industri yang harusnya gue terjun di background pendidikan gue ya, di perminyakan, Iya. di oil and gas dan lain-lain lah. Tapi di saat kenapa gue akhirnya melihat kenapa banyak sekali politisi-politisi yang kuat itu malah justru anak-anak eksak. Karena mereka ini biasanya lebih bisa berpikir strategik. Ya. Itu by KPI dan data minimal diolah di otaknya. Oke. Gitu ya. Kalau anak-anak mohon maaf ya untuk anak-anak sos gitu ya. Mereka berpikirnya dengan hati biasanya. Iya. Ya kan? Dengan hati, dengan mungkin pemrosesan datanya agak lebih kurang Iya, dibanding iya, anak iya. eksak gitu kan akhirnya kan. Kita selalu berbicara dengan segala macam KPI yang variabelnya jelas. Kalau misalnya rumusannya ini, variabelnya ini nggak lengkap, justru harus dilengkapi dengan apa? Iya. Apa yang kurang? Apa kalinya, apa tambahnya, apa baginya? Jangan cuma bisa Tambah aja, baginya tambah susah. doang, atau kurang doang ya bagi susah gitu. Jadi orang bagi lupa. Anak-anak teknik harus bisa bagi bisa semuanya. Tambah kali bagi kurang gitu loh. Iya, iya. Gitu lah bro. Bukan baginya aja lupa kan. Iya. Kadang-kadang baginya doang yang dilupain. Ya. Bang, kita lihat abang juga boleh dibilang politisi muda alumni Pilpres. Nah, terutama 2014, 2019. Pilpres 2014-2019 tuh cukup banyak catatan lah menurut 14, kita. 19 apa 19 apa 2019? 2014 dan 2019 Oke, 2019. polarisasinya sangat kuat Iya, sekali. iya. Ya, bahkan masih banyak yang masih nyimpan trauma nih. Nah, lu sendiri apa bang melihat pengalaman lu yang terlibat di 2019 Ya itu kesimpulan gua adalah di sistem pemilu kita bro. sistem pemilu? Menciptakan polarisasi yang begitu kuat. Begitu banget berdarah-darah bro. Dan- Data yang gue dapat, gue pada saat itu gue selain juru bicara, gue wadir IT Badan Pemenangan Nasional gitu kan. Iya. Data yang gue dapat adalah banyak suami istri cerai karena beda pilihan bro. Oke, saking kuatnya polarisasi Saking kuatnya ya. polarisasi. Banyak orang ya sampai berdarah lah istilahnya bro ya, karena pemilihan. Mau itu pilkada sampai ke pilpres. Ya ini yang menciptakan kita terus begini bro. Terus gampang diadu domba, terus gampang di apa ya, dikipas, dipanasin, dibujuk dengan hal Faktornya tertentu. apakah karena memang hanya head to head karena dua capres atau Enggak, gimana? tetap konsep pemilihan kita di hulunya. Oke. Hulunya bro. Pemilihan kita yang seperti ini. One man one vote ini gua nggak setuju. Oke. Dan satu lagi, di saat pemilihan one man one vote ini bro, otomatis nilai-nilai apa ya, nilai-nilai kesukuan itu akan terus terjaga terus pasti akhirnya di luar suku kita nggak begitu banyak ya Kiki ya. Iya. Misalnya untuk menjadi seorang pemimpin ini harus di suku tertentu Iya. karena jumlahnya kita bisa lihat di atas 60% ya jumlah suku tertentu yang mayoritas di Indonesia ini kan. Dan kapan giliran misalnya orang Minang jadi presiden? Betul. Atau kapan giliran orang Kalimantan Kalau dulu Utara jadi presiden misalnya? Kalau dulu orang Papua. Minang banyak di pusat kekuasaan karena mungkin kekuasaan itu didapat dengan proses Iya. musyawarah, lobby, Iya. kan. Kalau ini Memang kan dengan pemikiran dan gagasan itu bro. iya betul. Ini kan berdasarkan jumlah suara. Akhirnya kita bertarung dengan jumlah suara kan. Ya orang Minang, kalau mimpi orang Minang akan ada wapres atau capres tuh susah Pelengkap juga. juga, bisa, tapi pelengkap lah jadinya kan. Iya, bro. betul betul. Karena Minangkabau ini secara baseline katakanlah ada 8%. 8% ini itu pun kalau bulat semua. Ya, ya. Gitu. Oke bang, terakhir bang kita bicara ingin dapat bocoran soal ini kan tokoh politik nasional juga nih. Lu berada di lingkaran Pasti Pak nggak jauh-jauh soal cawapres si Pak Prabowo. Nah, ini karena beliau Pertanyaannya pasti berada di itu. lingkaran Pak Prabowo. Nah, Iya, iya. Nah, belakangan
udah ada arah belum Bang? Ke Ya. siapa cawapres Pak Prabowo? Ya, by the way, cawapres itu sebenarnya kalau mau jujur ya, Pak Prabowo aja belum tahu siapa calonnya gitu sebenarnya. Siapa sih yang menentukan nanti? Ya, Pak Kalau Pak Prabowo Prabowo dan beberapa beberapa Timnya. tim gitu kan pasti akan Setidaknya diskusi. sudah Bapak ada pasti akan berapa berdiskusi nama sama yang tim. masuk sekarang? Nama ini Serang semua digodok-godok. berpeluang ya bro, semua nama itu berpeluang karena kalau kita bicara calon wakil presiden di saat sebenarnya penentuan untuk tiket itu pun masih jauh-jauh hari, ini kan akan terbaca juga nanti sama yang lawan yang Terlalu lain. gitu. dini ya. Dan memang kita masih melihat ini pertimbangannya handicapnya apa, strengthnya di mana, ini pertimbangannya gimana, ini pertimbangan gimana. Banyak sekali pertimbangan layaknya orang lagi. Mas AHY masuk pertimbangan cawapres Pak Prabowo nggak? Kenapa? Karena baru datang ketemu Baru datang. kemarin Dan ya. itu mesra banget loh. Mesra ya? Mesra banget. Pak Prabowo kan sama siapapun mesra bro. Iya. Mau sama Anies Baswedan pun masih mesra. Dan ini kan pertemuan Sama Ganjar mesra Demokrat dengan Gerindra ini udah kalau kita bilang teknis, kalau udah sekjen sama sekjen ketemu udah bicara lebih konkret lagi kan. Iya, iya, iya. Ya, Ya bicara apa ya? Bicara ta'aruf ini kan nggak harus langsung konkret bro. Oke. Kita lihat dulu gimana konkretnya ya. Gua rasa nanti pada saat Iya. mendekati hari H pencalonan pencalonan nama itu gitu loh. Iya, iya. Kayak beberapa kali pilpres ini kan tetap di ujung pasti. Bahkan gue dengar pada saat itu pernah juga ada kandidat yang tadinya mau jadi wapres tiba-tiba udah pakai baju putih diganti. Iya betul. Nah ini kan banyak sekali pertimbangan yang harus Iya. dilihat. Kalau kita bicarakan dari sekarang itu sama aja kayak kita nyerahin diri buat ditembakin gitu loh. Iya iya iya. Kira-kira gitu. Oke, Bang, khusus nih terakhir juga nih di Sumatera Barat tuh masih ada lah. Maksudnya ini masih bicara tentang 2019 di Iya. Sumatera Barat itu. Ya antara soal Pak Prabowo pindah masuk ke lingkarannya Pak Jokowi nih di istana. Masih ada nada-nada yang kecewa. Nah, lu mau ngasih pesan apa perihal ini? Apalagi sekarang ini Pak Prabowo ya secara gestur nih berusaha menjadi si paling Jokowi ini sekarang. Iya ya, Pak Prabowo itu bukan si paling Jokowi. Pak Prabowo itu memang begitu bro kayaknya. Memang begitu. Memang begitu kayaknya. Jadi gini ya. Ya, gue paham ya. Masih ada beberapa kelompok yang terus mencoba kipasin, manasin biar kondisi ini makin panas. Seakan-akan Pak Prabowo begini. Coba teman-teman bayangkan ya. Pada saat kemarin seandainya negara lagi sangat butuh ketenangan di saat setelah pasca pilpres itu kan negara panas betul, Iya. panas banget. Tentang COVID. Itu tinggal klik itu hancur negara, pecah negara. Data ini sudah kita dapat bro. Kalau tinggal kita istilahnya kalau Pak Prabowo klik aja gitu bro, Iya. hancur negara ini. Bayangkan kondisi yang seperti itu ditambah kita ngalamin apa ya? Bisa dibilang hampir krisis ekonomi di saat COVID itu kan. Iya, betul. Semua ekonomi berhenti semua. Gimana kalau misalnya tidak ada kestabilan politik? Artinya polarisasi itu tetap Bro. dijaga. Hancur bro. Dan Pak Prabowo itulah legowonya dia itu, dia bisa mempertimbangkan, dia mengedepankan kepentingan yang lebih besar dibanding kepentingan pribadinya dia. Gitu kira-kira bro. Walaupun Mungkin ada banyak ya narasi Pak Prabowo yang akhirnya Pak Prabowo sampaikan ke teman-teman semua. walaupun beliau secara ya sejarahnya ini orang besar nih. Ya. Dan Pak Jokowi adalah di boleh Minangkabau juga dibilang orang besar kan orang tua beliau, Pak Mitro. Oh, iya. ada memang artinya orang tua beliau memang ada kaitan dengan Sumatera Barat, orang Minangkabau. Sangat dong. Oke. Ya PDRI Pak Mitro kan sangat berperan di sini. Oke. Nah, baik Bang Fasko, mungkin lu mau kasih pesan apa nih Pak sebelum Prabowo kan sampai sempat nangis tuh kemarin. Di pada ini ya, saat di di ini ya? Pagaruyung tuh. di Pagaruyung ya? Dia tersentuh banget hatinya di saat para nyi mama, para datuk-datuk itu masih ngingat orang tuanya beliau. Sampai nangis bro pidato Pak Prabowo tuh Apa di saat yang Pagaruyung tuh. membuat ya seorang Prabowo Subianto yang sangat pong waktu Pilpres gitu kan, kuat. Itu kan Sampai terlihatnya bisa aja nangis. Ki ya, terlihat aja. Beliau ini orang yang sangat sebenarnya sensitif loh bro. Ah, Sangat apa ya, baper juga gitu kan. Sangat ini loh. kelihatannya aja ya. Orangnya empatinya tinggi banget, tinggi Oke. banget empatinya dia itu. Pasti lu sering melihat Pak Prabowo memang tiba-tiba dia akan merasakan tangisan itu. Dia orang yang sangat perasa banget lah Pak Prabowo itu. Iya, iya. Sangat perasa banget.
Oke. Di luar dari jiwa ketegasan dan ketokohan beliau itu kan. Oke, Bang Vasco, terima kasih Bang. Thank you Ki. Udah datang ke channel kita, Sukses terus channelnya. Apa nama channelnya bro? Postra Institute. Postra Institute. Iya, Postra Institute. Perang politik. Ruang terang politik. Oh, gue bilang perang politik. Aduh domba orang lagi ntar. Kita udah capek dengan perperangan politik ini. Ya mudah-mudahan nggak ada cebong kampret lah, nggak apa-apa lah. Iya. Polarisasinya ada agendanya ke perubahan. Lu ada cebong kampret? wasitnya. Kalau mereka lagi cebong nggak jadi kodok, bro masih cebong. wasitnya. Nggak jadi kodok-kodok gitu loh. Kita senang lah sekarang ini, sampai tahap ini perdebatannya siapa yang ikut keberlanjutan, siapa yang ikut perubahan itu lebih bagus daripada cebong kampret ini. Ya, Jadi nggak ada rasanya nggak ada kuliahnya, nggak ada gunanya gua kuliah ilmu politik kalau akhirnya yang milih tuh cebong dan kampret gitu kan. Bang, terima kasih sekali lagi Bang udah datang Itu gitu. produk dari kuliah ilmu politik juga tuh. Ya, Cebong kampret itu. nggak mau lah. Capek kita 2 hari. Kasian ya orang dari Kasian Sumatera bangsa. Barat nah khususnya Bang. Bahkan sekarang kalau pembangunan kita itu lambat masih dituduh karena kerjaannya si kampret gitu kan. Padahal ini kan banyak sekali hal teknis yang bisa dijelaskan. Jadi dialektikanya jadi nggak bagus. Prabowo Presiden, Andre Gubernur. Saya Vasco cuma DPR. menyediakan wadahnya saja. Orang Anies, mau orang Ganjar, silahkan juga datang ke kita. Iya. Terima kasih ya Bang, Oke. sukses. Thank you Ki. Semoga niatnya pulang kampung berhasil. Sukses juga buat channelnya. Ya, Postra Institute. amin. Ya. Keren. Sampai ketemu lagi di Ruang Terang Politik. Selamat. Dan Assalamualaikum. jangan lupa subscribe Bang. Jangan lupa subscribe, komen, and share. And share. Itu konvensional banget sih youtubernya. Iya. Jangan lupa subscribe, komen, and share. Udah itu hilangin Ki. Bilang, jadi bagusnya Lu gimana nggak nih? usah suruh Saran orang nih kalau- buat YouTuber. Lu nggak usah suruh UMKM orang kayak share, gua nih. like, subscribe. Kalau itu pasti dia komen sendiri. Kalau lu Oke. suruh ntar yang dia nggak jadi yang ada. Iya. Gitu. Ya udah lu nggak usah komen deh, lu nggak usah komen, lu nggak usah share, nggak usah subscribe gitu ya. Nggak penting. Nggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.